Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi di kelas lab akuntansi manajemen 1. Dan hari ini, berarti hari ini pertemuan ke-11, kita akan membahas materi yang sama dengan minggu kemarin, yaitu tentang proses costing. Nah, tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas problem 8 yang sedikit lebih complicated daripada problem yang kemarin kita bahas gitu ya. Di sini nanti complicatednya itu ada di mana? Yaitu ada pada titik dia melakukan input direct material. Nah, di sini titik input direct materialnya ini ada 3 teman-teman ya kalau di problem 8 ini. Dan nanti ini akan mempengaruhi kesulitan kita menentukan berapa persen dari equivalent unit yang harus kita pakai gitu ya. Jadi kesulitannya di situ. Jadi memang kadang soal itu kecohannya di sini teman-teman ya. Berapa banyak dia melakukan berapa titik perusahaan memiliki proses input direct materialnya gitu ya. Nah, jadi di situ kesulitannya. Dan juga jangan sampai salah di dalam menentukan equivalent units, karena kalau misalnya sampai salah di step 2 itu dalam equivalent units, nanti pasti ke bawahnya akan salah semua teman-teman ya, ke step 3, step 4 dan sampai step 5. Maka dari itu teman-teman harus fokus di dalam mengerjakan step 2 nya ya, jangan sampai salah. Oke, coba kita lihat overview soalnya ya untuk problem 8. Di sini ada perusahaan namanya Hypeco. Nah, dia itu perusahaan yang memproduksi lampu tidur. Dan di sini dia memiliki 2 departemen. Ada departemen produksi dan juga departemen finishing. Lalu kita dikasih tahu data dari masing-masing departemen. Ya, seperti biasa. Coba kita bisa lihat dulu apa permintaan dari soalnya. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung proses costing dengan seluruh step ya, dengan 5 step nih. Oke. Dengan metode apa? Dengan metode FIFO. Nah, ini metodenya yang lebih sulit ya teman-teman. Kalau metode FIFO itu dia lebih panjang pengerjaannya dibandingkan dengan metode weighted average. Oke, nggak apa-apa. Lalu kita juga diminta untuk membuat jurnal yang dibutuhkan ya. Jurnal ada 2, jurnal terkait dengan penambahan biaya pada departemen tersebut dan juga departemen pada saat barangnya sudah selesai diproduksi. Nah, lalu coba kita lihat lagi. Di sini dia bilang bahwa untuk cost per equivalent units dia diminta untuk pembulatan 4 angka desimal. Oke. Berarti kita bisa mulai untuk departemen yang pertama, yaitu departemen produksi. Tapi kalau saya tuh biasanya mengerjakan proses costing ini dimulai dari membuat timeline produksinya terlebih dahulu. Jadi supaya nanti di step keduanya itu enak teman-teman ya mengerjakannya. Kita udah dapat duluan angkanya kayak gitu. Nah, ini juga udah saya bikinin timeline untuk masing-masing WIP ya. Karena kita menggunakan metode FIFO, nanti kan WIP beginningnya itu juga akan ikutan dihitung secara terpisah atau sendiri-sendiri. Makanya di sini timeline untuk WIP beginning kita juga perlu buat. Ya, jadi bukan cuma WIP ending tapi perlu juga untuk WIP beginning karena dia metode FIFO. Kalau metode weighted average ini sebenarnya WIP beginning nggak perlu dibuat teman-teman ya, karena perlakuan untuk WIP beginningnya ini nggak dipisah. Jadi dia dijadiin satu dengan unit yang akan diproduksi pada bulan yang bersangkutan gitu ya. Oke. Coba kita mulai dulu dari WIP beginning ya. Bagaimana timelinenya dia bisa terbentuk seperti ini. Nah, kita baca terlebih dahulu ya di sini. Di awal kalimat dia bilang, pada awal bulan April terdapat 10.000 unit yang belum selesai diproduksi pada periode lalu. Nah, ini udah jelas-jelas ya teman-teman bahwa ini tandanya adalah WIP beginning kita. Kalau barangnya belum selesai di periode kemarin, itu pasti akan kita lanjutin ya pada bulan ini gitu. Dan ini akan menjadi WIP beginning kita. Terus di sini dia bilang masih membutuhkan 10% tambahan untuk dapat ditransfer ke departemen berikutnya. Nah, berarti artinya progres dari
WIP beginning ini masih belum komplit kan. Nah, tapi banyaknya persentase tersebut adalah berarti 90% teman-teman. Ya. Berarti waktu bulan kemarin produknya itu udah diproses 90%. Dan sekarang dia bilang dia butuh 10% tambahan progresnya supaya barangnya selesai. Nah, makanya di sini kita bisa gambar terlebih dahulu ya. Titik di mana dia berada, progres produksinya di titik 90%. Lalu teman-teman kan udah tahu nih titik progresnya di 90%. Nah, yang namanya WP beginning itu kita akan melanjutkan sisa pekerjaannya yang belum selesai di bulan kemarin. Makanya kita akan sekarang tarik garis dari 90 nyampe ke 100%. Ya, jadi bukan dari 0 ke 90, tapi dari 90 ke 100 karena kita mau komplitin sisanya yang belum selesai kerjaannya gitu ya teman-teman. Terus sekarang kita cari tahu dulu ya titik dia input direct material dan juga conversion cost-nya itu kapan gitu ya. Nah, dia biasanya informasinya ada di bawah nih. Di sini dia bilang direct material dimasukkan 15% pada tingkat penyelesaian 30%. Nah, ini titik yang pertama nih. Berarti DM-nya akan dimasukkan sebanyak 15% pada saat progres produksinya mencapai di 30%. Nah, ini bisa digambar terlebih dahulu nih, kurang lebih kayak gini gambarannya ya. Lalu berikutnya dia bilang juga akan dimasukkan tambahan direct material sebanyak 40% pada tingkat penyelesaian produksinya 60%. Kayak kita gambar juga nih titiknya di sini ya. 60%. Nah, pada di titik 60% ini dia akan masukin DM-nya 40%. Oke. Clear. Lalu di sini dia bilang sisa dari DM yang belum dimasukin itu akan di-input pada saat tingkat progres produksinya mencapai 75%. Oke, berarti sisanya berapa nih sekarang yang belum? Yaitu 15% ditambah 40 kan 55% ya. Berarti tinggal dikurang aja, 100% dikurang 55%. Dan ketemu sisa DM yang belum diinput adalah 45%. Tadi kan dia bilang nih, dia akan input sisanya pada titik produksi pada saat progresnya mencapai 75%. Ya udah, berarti teman-teman bisa bikin titiknya di sini. Oke. Berarti udah ketemu semua ya untuk timeline-nya. Oh ya, biasanya untuk conversion cost dia itu akan seperti ini selalu ya statementnya biasanya. Bahwa conversion cost ini akan dimasukkan seiring dengan proses produksi. Atau dia juga akan sama aja nilainya sebesar dengan garis hijau ini. Oke. Clear ya untuk timeline WIP beginning ini. Kita udah dapat semua angkanya. Sekarang kita bisa cari tahu berapa nilai dari equivalent units untuk DM, untuk direct material, dan juga untuk conversion cost-nya. Oke, kita tulis dulu sekarang ya. DM dan CC. Nah, teman-teman fokus ke garis hijau ini. Apakah di garis hijau ini dia melewati titik input direct material? Kan nggak lewat ya teman-teman. Dia udah input kemarin nih, di bulan kemarin, bahwa dia sudah input semua. Nah, pada saat kita lanjutin produknya, pada bulan ini dia nggak ngelewatin titik DM-nya. Berarti ini sama dengan 0%. Sedangkan untuk conversion cost, karena dia dimasukkan seiring dengan proses produksi, atau setara dengan yang garis hijau ini, maka nilai dari CC-nya, equivalent units-nya akan setara dengan 10%. Oke. Nah, untuk yang timeline WIP beginning ini sudah ketemu semua. Kita sekalian aja ya bikin untuk timeline WIP ending. Oke. Nah, ini WIP ending beda lagi nih timeline-nya ya, sedikit berbeda. Yaitu pada titik di mana dia progres produksinya berada. Oh ya, untuk ketentuan input direct material dan juga input conversion cost-nya juga ini pasti akan selalu sama untuk kedua WIP beginning ya, nggak mungkin beda-beda. Maka untuk yang titik inputnya ini bisa disamakan aja langsung ya untuk yang DM. Oke. Sekarang pertanyaannya, untuk WIP ending dia progresnya sudah berapa persen? Nah, coba kita cari lagi ya. Tadi kan sudah nyampe sini kalimatnya.
Kita lanjut sekarang dari sini. Hypeco mulai memproduksi 90.000 unit lampu tidur pada bulan ini. Nah, sampai dengan akhir bulan, total unit yang berhasil diselesaikan dan ditransfer ke departemen finishing ada sebanyak 80% dari unit yang diproduksi. Oke. Terus di sini dia juga bilang, sisa unit yang belum ditransfer ini masih dalam tingkat penyelesaian 65%. Nah, ini sudah menjadi clue untuk WIP endingnya, ya, bahwa progres penyelesaian dari WIP endingnya setelah senilai 65%, teman-teman ya. Maka di sini teman-teman bisa kasih titik progres produksinya di 65%. Nah, karena ini merupakan WIP ending, ini tuh merupakan produk yang perusahaan mulai bikin atau mulai produksi dari nol, tapi dia tuh belum komplit semua progresnya. Makanya di sini teman-teman mulai tarik titik garisnya dari 0, jangan dari 65 ke 100. Ya, itu kan tadi untuk WIP beginning, tapi kalau untuk WIP ending ya teman-teman tariknya dari titik 0% ini ke 65%. Oke. Nah, untuk inputnya kan tadi udah kita bikin. Sekarang kita bisa cari tahu nih berapa equivalent units untuk masing-masing inputannya, yaitu DM dan juga CC. Nah, ini teman-teman udah, kalau ketemu begini udah gampang nih ngeliatnya nih. Kalau untuk direct material, lihat aja di mana dia titik hijaunya berada. Apakah dia melewati apakah dia sudah melewati titik input DM-nya atau enggak. Nah, di sini kan dia melewati ya untuk yang titik pertama dan juga titik kedua. Maka untuk equivalent units DM-nya dia akan senilai 15% ditambah dengan 40%. Ya, karena dia sudah melewati dua titik ini. Ya, ya udah, berarti sekarang kita bisa cari ya, 15 tambah 40 sama dengan 55%. Lalu untuk CC-nya bagaimana? Nah, untuk conversion cost-nya dia akan setara dengan progres yang garis hijau ini ya. Karena di sini keterangannya conversion cost-nya itu akan dimasukkan seiring dengan proses produksi. Udah, berarti di sini kita isi dengan angka 65%. Oke. Nah, ini untuk timeline WIP ending dan beginning buat nanti kita kerjain step 2. Ya, jadi kita udah bikin duluan. Entah step 2-nya enak, kita tinggal langsung masukin angkanya aja. Oke, kita mulai dari judul terlebih dahulu. Ya, teman-teman tulis ini metodenya apa, metode FIFO. Lalu ini kita mulai dari departemen yang pertama ya, departemen produksi. Sebentar, saya sambil cas. Oke. Nah, ini saya kasih warna dulu ya, biar enak dilihatnya. Nah, kita mulai dari step 1. Kita akan mencari tahu berapa banyak produk yang akan perusahaan buat, atau sama aja dengan kita di sini menghitung berapa input produk yang mau kita bikin. Oke. Nah, di sini sorry, masih hitam. Belum saya isi. Bentar. Nah, untuk pertama-tama kita mulai dari beginning work in process terlebih dahulu. Nah, untuk beginning work in process-nya teman-teman bisa cari di atas sini ya. Pada awal kalimat tadi dia akan dikasih tahu ya bahwa pada awal bulan April dia itu terdapat 10.000 unit yang belum selesai diproduksi. Udah, berarti beginning WIP-nya setara dengan 10.000 unit. Lalu berikutnya kita isi berapa produk yang mulai diproduksi perusahaan pada bulan ini, yaitu dengan nama started during current period. Nah, started during periodnya ini kita tadi dikasih tahu ya bahwa pada bulan ini perusahaan akan memproduksi sebanyak 90.000 unit lampu tidur. Ya udah, berarti di sini kita bisa isi dengan angka 90.000. Lalu kita bisa totalin dan ketemu namanya to account for. Nah, to account for ini setara dengan unit input dari unit yang akan perusahaan produksi gitu ya. Oke,
Kan udah ketemu nih untuk step 1. Nah, sekarang kita bisa menghitung untuk yang step keduanya. Nah, di step keduanya kita akan menghitung berapa output dari physical units-nya beserta dengan equivalent units, gitu ya. Nah, kita mulai dulu step 2-nya dengan completed and transfer out during current period. Nah, di sini kita akan bagi dua. Yang pertama ada beginning WIP, dan yang kedua adalah started and completed. Nah, untuk beginning WIP-nya ini bisa disamakan ya dengan beginning WIP yang di atas, yaitu nilainya adalah 10.000 unit. Terus started and completed-nya, apakah di sini dikasih tahu? Nah, dia di sini dikasih tahu nih teman-teman, bahwa sampai dengan akhir bulan total unit yang berhasil diselesaikan dan ditransfer ke departemen finishing ada sebanyak 80% dari unit yang diproduksi. Nah, ini maksudnya adalah 80% dari unit yang diproduksi, berarti kan 0,8 dikali dengan 90.000. Coba kita hitung ya, 0,8 dikali 90.000. Nilainya kan 72.000. Nah, ini dia akan setara nilainya dengan seluruh completed and transfer out during current period, yaitu 72.000 unit. Maka ini merupakan total dari keduanya nih, 72.000. Maka started and completed-nya teman-teman bisa cari ya dengan cara 72.000 dikurang dengan 10.000. Nah, ketemu deh nilai dari started and completed-nya. Oke. Kemudian kita menghitung berapa barang yang belum selesai diproduksi nyampe akhir period. Nah, apakah di sini dikasih tahu nilai dari WP endingnya? Kalau saya lihat sih di sini nggak ada teman-teman ya. Nah, makanya belum bisa kita isi nih untuk WP ending. Oke, kita skip dulu informasinya. Terus kita kalau udah ketemu semua, kita bisa cari accounted for-nya berapa. Nah, di sini angka dari accounted for ini pasti akan selalu sama dengan angka dari itu account for yang di step 1 di atas. Maka di sini teman-teman bisa link angkanya ke atas ini ya, yang 100.000 unit. Nah, kita dapat nih semua angkanya untuk yang beginning WIP, started and completed sampai accounted for. Maka untuk WIP ending teman-teman bisa cari ya, caranya tinggal dikurangin aja. 100.000 dikurang 10.000 dan dikurang 62.000. Nah, ketemu deh untuk angka WIP endingnya. Oke, ini saya kasih border dulu. Nah, lalu di step 2 ini nggak stop nih nyampe di sini. Kita masih harus mencari berapa equivalent units-nya dari masing-masing angka yang di sini. Oke, nah di sini saya tulis dulu ya, equivalent units of work done in current period. Nah, untuk mengisi angka dari beginning WIP ini, kita akan merujuk kepada angka equivalent units yang udah kita cari tadi nih di samping teman-teman ya, menggunakan angka DM 0% dan CC-nya 10%. Nah, tadi kan kita udah cari nih. Nah, sekarang kita di step 2 ini tinggal pakai doang angkanya teman-teman ya, karena tadi kita udah cari duluan angkanya. Maka untuk yang direct material, kita bisa cari dengan cara 10.000 unit dikali 0% untuk DM, dan untuk conversion cost-nya berarti 10.000 unit dikali dengan 10%. Oke. Lalu untuk yang started and completed, nah dari namanya aja teman-teman bisa lihat ya, started and completed. Berarti seluruh nilai barang di sini 62.000 unit ini udah selesai diproduksi semua. Dalam artian berarti penggunaan direct material maupun conversion cost-nya itu sudah komplit semua, atau setara dengan 100% equivalent unit gitu. Ini selalu teman-teman ya, pokoknya kalau ada completed-nya, kalau ada kata completed-nya pasti akan selalu 100% teman-teman ya untuk equivalent unit. Nah, lalu berikutnya untuk yang WIP ending, kita bisa cari angkanya menggunakan
angka di sini nih, di timeline yang udah kita bikin tadi. Berarti 28.000 unit kita kali dengan 55% untuk DM. Lalu CC-nya juga sama ya. 28.000 kita kali dengan 65%. Baru kita bisa mencari nih total dari equivalent units untuk masing-masing inputan ya. Input DM dan juga input conversion cost. Nah, tinggal totalin dan ketemu seluruh angkanya. Direct material 77.400 dan conversion cost-nya 81.200. Oke. Sekarang kita bisa lanjut ya ke step ketiga. Nah, di dalam step 3 ini kita akan menghitung berapa besar biaya dari masing-masing inputan yang kita berikan ke proses produksi, gitu ya, untuk direct material dan conversion cost-nya. Dan di sini teman-teman bisa ganti yang namanya ya, jangan pakai physical units lagi. Karena mulai dari step 3 kita akan menggunakan basis angkanya cost ya, atau biaya. Maka kita bisa lihat lagi di sini biayanya kan menggunakan rupiah. Oke. Satuan unitnya adalah rupiah. Satuan uangnya rupiah. Nah, pertama-tama kita mulai dulu dari WIP beginning. Nah, untuk mengerjakan step 3 ini teman-teman sebenarnya bisa lihat angka dari tabel yang tersedia nih di sini. Oke. Untuk yang departemen produksi ada, dan untuk yang departemen finishing juga ada. Oke, kita tinggal pakai aja angkanya. Berarti untuk direct material adalah 22.980. Dan conversion cost merupakan total dari DL dan juga MOH. Nah, ini kan masih ada tanda tanya nih. Ini berarti kita belum bisa kerjain nih. Tapi kita dikasih tahu berapa total cost-nya. Nah, berarti teman-teman bisa isi dulu nih angka total cost-nya di sini. 75.226. Berarti angka CC-nya kita tinggal kurangin aja dari total cost dikurang direct material. Oke. Lalu berikutnya, di sini ada cost edit in April. Atau kalau misalnya kita bikin di sini sama aja, cost edit in current period. Oke. Kita tinggal tulis lagi angkanya 147.603. Ini untuk total cost-nya. Lalu direct materialnya yang bisa kita cari duluan yaitu 65.789. Lalu untuk conversion cost-nya juga kita tinggal kurangin aja angkanya, oke. Nah, terus kita bisa cari nih total biayanya berapa. Dengan nama total cost to count for. Oke. Ini kita tinggal totalin aja secara vertikal. Nah, temu ya angka untuk step ketiganya. Sekarang kita masuk ke step keempat. Nah, di step keempat ini kita akan menghitung berapa cost per equivalent units-nya, teman-teman ya. Jadi kita mau cari tahu berapa cost per equivalent units dari total biaya ini. Dan juga tadi kan kita udah ketemu angka dari equivalent units. Nah, sekarang kita cari berapa sih nilai biaya untuk masing-masing equivalent units DM dan juga conversion cost-nya. Oke, untuk step 4 ini teman-teman perlu perhatikan metode apa yang sedang dipakai. Apakah metode weighted average, apakah metode FIFO. Karena beda metode dia juga menggunakan basis angka yang berbeda. Nah, di sini kan dia menggunakan metode FIFO. Nah, kalau metode FIFO kita akan menggunakan total cost edit, cost edit in current period. Ya, jangan pakai total. Kalau total ini untuk metode weighted average, gitu ya. Maka ini saya coba kasih tanda warna merah. Oke. Kita akan pakai angka yang ini, cost edit in current period. Nah, di sini teman-teman bisa pakai angka tinggal di copy aja ke bawah biaya dari DM dan juga biaya dari conversion cost-nya. Nah, terus sekarang kita bagi angka cost edit-nya ini dengan kita bagi dengan equivalent units yang udah kita cari di step 2 sebelumnya, ya.
yang 77.000 dan juga 81.000. Oke, kita salin dulu ya angkanya dari atas. Nah, sekarang kita tinggal bagi dan ketemu namanya cost per equivalent units of work done in current period. Oke. Dan ini jangan lupa bahwa kita tadi disuruh menggunakan 4 angka desimal ya untuk perhitungan cost per equivalent unit. Nah, ya udah kita munculin aja 4 angka desimal di belakangnya. Oke. Nah, step 4 berarti sudah selesai. Lalu kita bisa lanjut ya ke step yang kelima, yaitu tentang assignment of cost. Nah, untuk assignment of cost ini untuk metode FIFO dia akan sedikit lebih panjang daripada metode weighted average ya. Karena perlakuan untuk beginning WIP dan current WIP itu kan dipisah ya atau diperlakukan masing-masing. Sedangkan untuk yang metode weighted average kan tidak dipisah perlakuannya. Makanya di sini dia akan menjadi lebih panjang karena kita harus menghitung ulang berapa nilai dari WIP beginningnya. Oke. Nah, pertama-tama kita hitung dulu completed and transfer out during current period. Ini adalah merupakan judulnya ya. Dan ini merupakan terdiri dari banyak angka teman-teman ya. Ada dari WIP beginning, cost added to beginning WIP in current period. Lalu baru ketemu nih total cost from beginning WIP-nya. Nah, kita coba selesaikan dulu sampai sini ya. Untuk WIP beginning ini teman-teman tinggal copy aja angka dari step 3 ini, WIP beginning yang di atas. Ya, nilai dari biaya WIP beginningnya 22 juta dan 52 juta. Oke. Terus kita totalin di sini ya, biayanya berapa. Baru sekarang kita mencari tahu berapa biaya yang perusahaan keluarin untuk menyelesaikan si beginning WIP tersebut. Kan beginning WIP-nya kan tadi belum kelar ya. Progres produksinya itu belum komplit semua. Dia masih statusnya masih di 90%. Pasti untuk menyelesaikan ini membutuhkan biaya tambahan ya. Dimana tadi kan dia melakukan input di sini ada input conversion cost tambahan nih. Sedangkan untuk DM-nya dia nggak ada input lagi. Nah, ini harus diperhitungkan juga oleh perusahaan ya sebagai biaya. Dan ini akan menambah nilai dari beginning WIP-nya. Gitu. Oke, kita coba isi sekarang ya. Berarti cost edit-nya kita bisa cari dengan cara di sini cost per equivalent units yang udah kita cari di step 4. Kita kali dengan equivalent units-nya untuk beginning WIP di step 2. Nah, lalu untuk yang ini juga sama, conversion cost berarti 1007 perak kita kali dengan di sini equivalent unitnya adalah 1000. Nah, udah ketemu ya. Dan sekarang kita bisa totalin. Lalu kita totalin semua untuk yang nilai dari beginning WIP-nya. Sekarang nilainya bukan 75 juta lagi. Karena kan perusahaan sudah melakukan input biaya tambahan ya. Ada conversion cost yang dikeluarin sama perusahaan gitu. Sekarang nilai beginning WIP-nya jadi 76 juta. Sekarang kita lanjut ya, mencari tahu nilai dari started and completed-nya berapa. Nah, untuk mencari tahu started and completed-nya ini kita merujuk sebenarnya kita ngelanjutin ya teman-teman ya dari yang ada di step 2 ini keterangannya. Maka untuk started and completed-nya ini kita pakai masing-masing angka dari equivalent units ya, 62.000 dan juga 62.000 nih. Kita kali dengan masing-masing angka di step 4 untuk DM dan juga CC ya, cost per equivalent units-nya. Oke. Berarti 849 kita kali dengan 62. Dan ini kita bisa drag ke samping karena rumusnya sama. Oke. Nah, baru berikutnya kita totalin. Ketemu nilainya adalah 115 juta. Nah, terus kita masih ada nih
yang harus kita hitung terkait dengan WP endingnya. Ya udah, berarti sekarang kita hitung di sini. Kita totalin terlebih dahulu teman-teman ya. Kita totalin terlebih dahulu nilai dari barang yang benar-benar sudah selesai dan akan kita transfer ke departemen berikutnya. Nah, ini bisa kita totalin aja langsung ya. 76 juta kita tambah 115 juta. Nah, kalau ini udah dicari, lalu kita lanjut mencari berapa WIP endingnya. Nah, WIP endingnya berarti kita tinggal lanjutin aja di sini ya. Equivalent units-nya kita kali dengan cost per equivalent units. Berarti 849 kita kali dengan 15.400. Ini kita drag ke samping. Oke, jangan lupa kita totalin. Nah, berarti nyampe sini udah selesai semua ya. Kita perhitungkan biaya dari equivalent units dan sekarang kita bisa hitung total cost accounted for-nya berapa. Berarti ini kita bisa totalin aja sekarang ya. 191 juta kita tambah dengan 31 juta. Nah, dan ini untuk total biaya direct materialnya kita jumlahin dari atas ya, karena kan tadi nggak kita totalin juga ini, maka kita totalin dari atas. Conversion cost-nya juga sama. Oke, ini saya rapin dulu ya pakai border sebentar. Nah, ada satu hal yang mesti teman-teman make sure setelah sampai mengerjakan step 5, yaitu dimana angka di step 5 ini totalnya harus sama dengan total yang ada di step ketiga teman-teman ya. Nah, jadi mesti dicek lagi nih apakah angkanya sama. Kalau sama berarti angkanya sudah benar ya, maksudnya teman-teman ngerjainnya sudah benar nih ya. 222 dengan 222 juta. Nah, ini udah benar nih. Direct material juga sama ya, conversion cost-nya juga udah sama. Berarti kita sudah benar di dalam mengerjakan proses costingnya nih teman-teman ya. Kalau beda pasti ada yang salah dan teman-teman harus cek ulang di mana kesalahan tersebut ya. Oke, karena kita sudah nyampe di step ke-5, sekarang kita bisa langsung membuat jurnal entry-nya untuk departemen departemen produksi ya teman-teman. Oke, pertama kita bikin dulu jurnal terkait dengan penggunaan biaya ya, penambahan biaya yang dikeluarkan di departemen ini ya, departemen produksi. Jurnalnya adalah kita akan menambah nilai dari work in process departemen produksi. Nggak usah pakai departemen ya, produksi aja langsung. Lalu kita kreditkan ada motor lewat. Lalu kita kreditkan direct material atau accounts payable control. Oke, ini untuk DM, dan untuk conversion cost-nya kita jurnalin dengan cash atau various accounts. Nah, untuk angkanya teman-teman pakai yang mana? Kalian cukup pakai angka yang di sini ya, yang cost edit in current period untuk masing-masing DM dan juga conversion cost-nya. Ini saya tandain ya dengan yang dicetak tebal dan juga dicetak miring. Nah, ini saya pindahin aja angkanya berarti ya. Untuk DM 65 juta. Lalu untuk conversion cost-nya 81 juta. Dan ini saya totalin sekarang. Oke. Nah, jurnal yang pertama sudah selesai. Lalu berikutnya kita akan menjurnal yang barang sudah selesainya. Ya, jadi barangnya sudah selesai dan ditransfer keluar, ini harus kita jurnal sekarang teman-teman ya. Kita akan menggunakan angka yang mana? Kita akan menggunakan angka ini, total cost of completed and transfer out. Ya. Nah, ini saya tandain juga nih ya, dengan yang dicetak tebal dan miring. Nah, nama jurnalnya apa? Kita lihat lagi, apakah barangnya ini akan dilanjutin lagi di departemen berikutnya atau enggak. Kalau misalnya barangnya mau dilanjutin di departemen berikutnya, maka ini akan menambah nilai work in process-nya untuk departemen berikutnya.
Tapi kalau misalnya barangnya ini sudah selesai diproduksi dan benar-benar sudah jadi finish good, maka teman-teman catatnya dengan akun finish goods control. Nah, ini kan departemen pertama ya. Nanti kita akan lanjutin lagi di departemen kedua. Maka sekarang akunnya adalah work in process departemen kedua. Namanya apa? Yaitu departemen finishing. Oke. Maka kita catat WIP finishing. Kreditnya adalah work in process produksi. Karena barangnya sudah keluar nih ya di gudang departemen produksi. Nilainya kita bisa pakai yang 191 juta. Oke. Yang udah saya cetak tebal dan cetak miring. Nah, berarti untuk pengerjaan departemen pertama sudah selesai. Oke. Kita bisa lanjut ya ke departemen berikutnya, departemen kedua, yaitu departemen finishing. Nah, ini saya tulis dulu ya judulnya, departemen finishing. Nah, lalu kalau saya seperti biasa mengawali proses costing ini dengan mencari tahu terlebih dahulu ya seperti apa timeline produksinya dan juga berapa equivalent unit yang harus kita akui gitu ya. Jadi supaya kita enak mengerjakan step 2-nya nanti. Nah, di sini coba kita lihat nih bagaimana timeline-nya bisa jadi seperti ini. Nah, kita coba cari tahu ya satu persatu di sini di soalnya. Coba kita baca dulu keterangannya. Di sini dia bilang terdapat 24.000 unit yang masih belum selesai diproduksi pada periode sebelumnya dengan tingkat penyelesaian 45%. Oke. Berarti di sini kita udah tahu nih bahwa di sini keterangan untuk WIP beginning ya. Karena dia kasih tahu unit yang merupakan dari periode sebelumnya sebanyak 24.000 unit. Nah, di mana WIP beginning ini progresnya baru mencapai 45% nih. Nah, maka teman-teman bisa bikin ya. Di sini saya lambangkan dengan titik hitam nih ya, progres produksi dari WIP beginningnya, yaitu di titik 45%. Lalu di sini dia juga bilang sampai dengan akhir bulan April terdapat lampu tidur yang belum selesai diproduksi sebanyak 70% dari WIP beginning. Nah, ini angkanya masih belum tahu nih, nanti kita harus kali lagi nih ya, kita masih olah lagi angkanya. Dan di sini coba kita lihat progres dari WIP endingnya berapa ya. Untuk progres dari WIP endingnya di sini dia bilang masih membutuhkan 15% tambahan lagi agar dapat menjadi finish good. Maka dalam artian kata progres dari WIP endingnya adalah 85%. Oke, dapat ya logiknya ya kenapa dia 85%. Lalu berikutnya kita cari tahu titik kapan dia melakukan input direct materialnya teman-teman ya. Ini kenapa yang nggak muncul angkanya, nyampe bawah sebentar. Oh, kok nggak muncul? Sebentar ya teman-teman. Nah, sip. Nah, biasanya keterangannya itu kapan dia input ada di bawah nih teman-temannya, di bawah tabel biasanya. Nah, ini coba kita baca ya. Direct material dimasukkan secara bertahap. Nih, di mana pada titik pertama 25% direct material akan dimasukkan pada tingkat penyelesaian 40%. Nah, teman-teman boleh kasih titik ya di 40%, bahwa di sini dia akan input DM-nya sebanyak 25%. Lalu berikutnya 35% direct material ini akan dimasukkan pada tingkat penyelesaian 70%. Oke, teman-teman bikin lagi titiknya di sini ya. Lalu sisanya, nah sisanya berapa nih sekarang ya? Berarti 100% dikurang 25 dikurang 35%. Maka yang belum dimasukin adalah 40% sisanya ya. Ini akan dimasukin kapan? Ini akan dimasukin pada tingkat penyelesaiannya mencapai 95%. Oke. Maka teman-teman harus bikin ya titiknya di sini di 95%. Ini untuk WIP beginning akan sama dengan WIP ending ya, titik inputan DM dan juga CC-nya. Oh ya, untuk yang conversion cost kita cek lagi.
Di sini dia bilang conversion cost-nya ini akan dimasukkan seiring dengan proses produksi. Nah, sama aja ya kayak yang sebelumnya. Oke. Maka kalau kita udah bikin timeline untuk WIP beginning dan WIP ending kayak gini, sekarang kita bisa cari tahu ya berapa equivalent units untuk masing-masing timeline. Nah, tadi kan saya lupa bilangin ya, untuk WIP beginning jangan lupa bahwa kita harus tarik garis dari titik produksinya 45 ke 100% ya, karena kita mau menyelesaikan produk yang belum selesai kemarin, sisanya aja berapa gitu ya. Makanya kita tarik garis dari 45%. Sedangkan untuk WIP ending kita tarik garisnya dari 0%. Ya, karena ini merupakan barang yang baru kita bikin sekarang dari 0, tapi barangnya belum komplit sepenuhnya. Makanya di sini kita tarik garisnya dari 0%. Oke, jelas ya. Lalu sekarang kita cari tahu masing-masing persentase untuk DM dan juga CC ya di masing-masing timeline. Nah, untuk direct material sekarang coba kita lihat. Nah, ini jangan salah teman-teman ya, menentukan angka persentasenya. Ini teman-teman cukup lihat aja apakah garis hijaunya ini melewati titik merah atau enggak. Titik merah yang merupakan titik input direct materialnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia melewati dua titik nih teman-teman ya, titik yang DM 35% dan juga 40%. Maka di sini equivalent unitsnya akan setara dengan 35 tambah 40, yaitu 75%. Oke, dapat ya 75% dari mana. Lalu untuk yang conversion cost ini merupakan karena dia akan dimasukkan seiring dengan proses produksi, maka dia akan sama dengan progres yang yang garis hijau ini. Oke. Maka dari 45 ke 100 ini berapa persen, teman-teman? Yaitu 55%. Oke. Dapat ya angka masing-masing equivalent unitsnya. Sekarang coba kita lihat yang WIP endingnya. Berarti DM-nya ini teman-teman lihatnya dari titik 0 ke 85%. Nah, dari sini ke sini dia sudah melewati dua titik lagi teman-teman ya. Pada titik input DM 25% dan juga pada titik 35% nih inputan DM-nya. Udah, berarti 25 ditambah 35 adalah 60%. Oke. Dapat ya. Lalu untuk angka conversion cost-nya dia akan setara dengan garis hijau ini ya. Progres produksinya. Maka CC-nya adalah 85%. Nah, udah ketemu semua nih angka timeline ending dan juga beginning WIP-nya. Maka sekarang kita bisa coba mengerjakan step 1 sampai step 5-nya sekarang. Oh ya, karena ini merupakan departemen kedua. Nah, departemen kedua ini kan akan menerima barang ya. Menerima barang dari departemen sebelumnya, dan ini makanya di sini terdapat satu kolom tambahan, yaitu kolom transfer in. Oke, jadi selalu seperti ini ya untuk departemen kedua, departemen ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ini pasti akan ada kolom tambahan transfer in. Coba sekarang kita mulai mengerjakan berapa physical units-nya di step 1. Nah, pada physical units di step 1 kita mulai dari WIP beginning terlebih dahulu ya. Nah, ya ini ya. Di sini kalau nggak salah di atas ada ini ya, di kalimat awal ada keterangannya nih bahwa terdapat 24.000 unit yang masih belum selesai diproduksi. Nah, ini kan merupakan WIP beginningnya. Ini teman-teman bisa langsung aja pakai angkanya 24.000 unit. Lalu untuk transfer in during current period, ini biasanya dia nggak ada dikasih tahu teman-teman ya, karena kita harus mencari tahu dari yang di atas ini, berapa unit yang sudah benar-benar selesai ditransfer keluar dari departemen sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa pakai angka ini, completed and transfer out pada departemen yang pertama. Oke, saya ulang ya. Untuk mencari transfer in di sini, teman-teman harus merujuk kepada
angka unit dari departemen sebelumnya yang sudah benar-benar selesai diproses, yaitu sebanyak 72.000 unit nih ya. Tadi saya udah tulisin juga di sini 72.000 unit. Ya udah, teman-teman tinggal pakai sekarang angkanya 72.000 unit. Lalu sekarang kita totalin. Ketemu angka to account for-nya ya, total input dari produksinya. Bahwa sekarang perusahaan ingin memproduksi sebanyak 96.000 unit gitu ya. Oke. Coba kita lanjut ke step kedua. Oh ya, ini belum saya border lagi sebentar. Nah. Oke, kita lanjut ke step kedua. Di step 2 ini kita akan mencari tahu berapa unit yang sudah dihasilkan perusahaan beserta dengan kita mau menghitung equivalent units-nya. Oke, pertama kita mulai dari completed and transfer out. Biasanya tidak melibatkan banyak ya teman-teman. Nah, di sini completed and transfer out-nya kita bagi lagi menjadi dua. Ada from beginning WIP dan juga started and completed. Nah, beginning WIP kita tinggal pakai angkanya yang dari atas. Lalu untuk yang started and completed sekarang kita cari tahu dari soalnya. Nah, di sini dia bilang sampai dengan akhir bulan April terdapat lampu tidur yang belum selesai diproduksi sebanyak, ini dia dikasih tahunya untuk WIP endingnya terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, jadi dia belum dikasih tahu untuk angka started and completed-nya. Berarti ini kita bisa skip dulu nih, karena informasinya kita belum ada. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke WIP endingnya sekarang. Nah, baru kita kerjain ya WIP endingnya. Di sini dia bilang sampai akhir bulan April terdapat lampu tidur yang belum selesai diproduksi sebanyak 70% dari WIP beginningnya. Berarti di sini WIP beginning 24.000 kita kali dengan 70%. Nah, lalu berikutnya, biasanya kan kalau udah kita mencari tahu beginning WIP, started and completed sampai WIP ending kita bisa totalin ya. Ketemu namanya accounted for. Nah, angka accounted for-nya akan sama dengan angka to account for yang di atas, yang di step 1. Berarti senilai 96.000. Nah, makanya sekarang kita bisa mencari nih ya angka yang belum ketemu, yaitu started and completed-nya berapa. Tinggal kita kurang aja nih ya, 96 dikurang 16.000 dikurang 24.000. Oke, ketemu angkanya 55.200. Nah, sekarang kita bisa cari nih ya untuk equivalent units-nya sekarang di step kedua. Untuk equivalent units, ini saya munculin dulu ya, namanya equivalent units of work done in current period. Kita mulai dulu dari beginning WIP. Nah, untuk beginning WIP kita kerjain dulu ya untuk DM dan CC baru transfer in. Nah, untuk DM dan CC tadi kan kita udah cari tahu ya menggunakan timeline WIP beginning di samping. Sekarang kita isi dulu nih. Berarti 24.000 unit kita kali dengan DM-nya 75% nih ya. Lalu untuk conversion cost-nya 24.000 kita kali dengan 55%. Lalu kita cari yang transfer in. Nah, ketentuan untuk transfer in dia akan selalu seperti ini teman-teman ya. Beginning WIP dia akan selalu 0% dan WIP ending dia akan selalu 100% teman-teman. Itu selalu seperti itu ya. Jadi pengakuannya hanya sekali di titik WIP ending saja. Nah, karena dia merupakan statusnya WIP beginningnya di sini ya. Ini kan statusnya WIP beginning. Berarti pada bulan kemarin dia udah pernah diakui ini teman-teman. Ya, untuk transfer in-nya 100% di sini. Nah, makanya sekarang di sini dia nilainya setara dengan 0% transfer in-nya. Oke. Jadi seperti itu ya. Untuk WIP ending transfer in selalu 100% dan juga untuk WIP beginning dia akan selalu 0%. Kayak gitu. Lalu berikutnya untuk started and completed. Namanya aja udah completed di sini teman-teman ya. Berarti barangnya udah selesai semua diproduksi. Maka akan setara dengan 100%.
juga sama, CC-nya 100%. Sampai transfer in-nya juga sama nih teman-teman ya, 100%. Oke. Tinggal yang belum adalah WP ending. Nah, untuk WP ending ingat ya, bahwa transfer in selalu 100% nih kita akuinya. Khusus dia. 100%. Lalu untuk direct material dan conversion cost-nya kita akan menggunakan angka di sini ya, di timeline yang udah kita cari tadi. Jadi untuk direct material menggunakan 60%, lalu conversion cost-nya menggunakan 85%. Oke, udah dapat semua nih angkanya. Sekarang kita bisa totalin dan mencari berapa equivalent units-nya. Kita bisa sama aja langsung, lalu kita drag ke samping. Oke, saya kasih border sedikit. Nah, sip. Ketemu ya, untuk transfer in-nya adalah 72.000, direct materialnya adalah 83.280, dan juga untuk conversion cost-nya adalah 82.680. Nah, udah beres di step kedua. Sekarang kita lanjut ke step ketiga, menghitung berapa biaya atas input yang dikeluarkan perusahaan. Dan ini teman-teman tolong diganti ya, jangan pakai physical units lagi, karena ini satuannya merupakan satuan biaya. Oke. Nah, ini kita mulai mengisi. Biasanya ini kita langsung kopas aja teman-teman ya, angkanya dari tabel. Nah, untuk WP beginning teman-teman bisa lihat aja langsung angkanya di atas ya. Sini di soalnya total cost-nya merupakan 85.160. Terus ada transfer in-nya ya, senilai 14.760. Direct materialnya 24.600. Lalu conversion cost-nya tanda tanya di sini. Tapi jangan khawatir, kita tinggal kurangin aja ya. Total cost dikurang transfer in dan dikurang direct material. Ketemu deh. Lalu berikutnya kita menghitung cost edit in current period-nya nih. Ya, cost edit in August. Ini kayaknya ada typo ya teman-teman. Ya kan kita di bulan April, tapi kenapa di sini di Agustus? Oke, nggak apa-apa. Mungkin soalnya ada typo teman-teman ya. Pokoknya ini sekarang kita lagi di bulan April teman-teman ya. Oke. Untuk cost editnya kita isi dulu untuk direct material. Direct materialnya berarti di sini ada ya 80.700. Lalu untuk yang conversion cost-nya ada 120.900. Tinggal yang kosong ini teman-teman, transfer in. Nah, untuk angka transfer in-nya ini teman-teman harus merujuk kepada angka yang di jurnal tadi teman-teman ya. Karena tadi kan si departemen produksi telah mentransfer nih ya, di jurnalnya telah mentransfer biaya sebesar 191 juta. Ini akan menjadi angka transfer in di sini di cost edit during current period. Ya udah teman-teman tinggal link aja dari atas. Oke. Baru kita bisa totalin seluruh biayanya teman-teman ya. Oke. 191 juta ditambah 80 juta ditambah 120 juta. Ketemu totalnya adalah 393 juta. Terus kita bisa totalin secara vertikal ya, dari atas ke bawah. Berarti nah, kalau udah kita bisa drag ke samping. Nah, temu deh. Total biayanya 478 juta untuk total cost. Lalu transfer in-nya berarti 206 juta. Direct materialnya 105 juta. Dan juga conversion cost-nya 166 juta. Oke. Nah, ini saya bisa saya kasih border sedikit ya supaya lebih rapi. Nah,
ini sudah saya kasih border ya. Sip. Step 3 sudah selesai. Sekarang kita bisa lanjut ke step keempat. Di step keempat ini kita akan mencari berapa cost per equivalent units-nya. Oke. Karena ini menggunakan metode FIFO, ingat basis angkanya akan menggunakan cost edit during current period. Nah, ini saya kasih tanda dulu ya, warna merah. Terus kita bisa tinggal copy aja angkanya yang di sini ya, cost edit during current period-nya. Untuk masing-masing inputan ya, total cost-nya nggak usah di copy teman-teman. Jadi dari 191 juta, 80 juta, dan juga 120 juta. Terus kita bisa bagi dengan angka equivalent units yang ada di atas di step kedua. Oke. Yang 72.000, 83.000, dan juga 82.000. Oke. Lalu kita ketemu ya. Kita bisa langsung bagi aja angkanya. Maka kita ketemu namanya cost per equivalent units-nya. Nah, ini saya kasih border lagi ya sebentar. Oke. Ketemu nih angka cost per equivalent units, dan ingat kita di sini diminta menggunakan 4 angka desimal ya, sesuai dengan permintaan soalnya. Oke. Lalu kita bisa lanjut ke step kelima nih, karena di step keempat kita sudah selesai semua. Nah, untuk di step kelima, kita tinggal kali-kali aja sebenarnya ya, dengan angka cost per equivalent unit di step 4 dengan angka di sini. Equivalent units untuk masing-masing progress dari sini ya, beginning WIP, started and completed, sampai WIP ending. Oke, cuman pertama-tama kita mulai dulu dari WIP beginningnya. Nah, kita salin dulu ya angka total cost dari WIP beginningnya, yang 14.760, 24 juta, dan juga 45 juta. Nah, ini saya totalin dulu ya, biar nggak ketinggalan. Terus berikutnya baru kita cari nih, berapa penambahan biaya yang dikeluarin perusahaan di departemen ini untuk menyelesaikan si beginning WIP. Di sini teman-teman bisa kali aja angkanya ya, yang 2.600 ini dikali dengan 0 ya, karena kita menggunakan angka beginning WIP. Terus kita bisa drag aja ke samping ya, karena rumusnya sama. Nah, oke. Terus kita totalin, jangan sampai lupa ya, totalin. Lalu kita jumlahin secara vertikal ya, untuk mencari tahu berapa sekarang nilai dari beginning WIP-nya setelah ditambah dengan biaya yang kita keluarin. Nah, ketemu nih 121 juta. Lalu berikutnya, kan beginning WIP sudah. Yang belum sekarang started and completed dan WIP ending. Oke, sekarang kita kerjain dulu ya started and completed-nya. Ini teman-teman tinggal kali aja sama kayak tadi caranya ya. Yang di step 4 kita kali dengan yang di step kedua, miliknya started and completed. Saya drag ke samping, lalu saya jumlahin. Nah, ketemu ya, totalnya 280 juta. Terus kita bisa totalin dulu nih ya, total dari WIP beginning ditambah started and completed, baru ketemu total nilai dari barang yang benar-benar sudah selesai dan ditransfer keluar gitu ya, dari departemen ini. Oke. Lalu berikutnya yang belum adalah WIP ending. Nah, untuk WIP ending ini teman-teman juga sama caranya kayak tadi ya, tinggal dikali aja dari step keempat dikali step kedua. Terus jangan lupa kita jumlahin juga. Nah, WIP endingnya sudah, lalu kita tinggal totalin secara keseluruhan ya, dan namanya adalah total cost accounted for. Nanti kita totalin aja ya, 400 juta ditambah 75 juta,
Dan untuk yang ini kita totalin dari atas ke bawah ya. Berarti 206 untuk yang transfer in, direct materialnya ketemu 105 juta, dan conversion cost-nya ketemu 166 juta. Oke, sebentar ya, saya rapin dulu dengan border. Nah, untuk step 5 sudah selesai nyampe di sini. Nah, sekarang kita tinggal mengerjakan hal yang terakhir, yaitu membuat journal entry. Nah, di dalam membuat journal entry, sama kayak tadi ya, kita akan menjurnal penambahan biaya yang kita keluarin di departemen ini. Nah, nama jurnalnya kita seperti biasa ya, catat work in process. Departemen ini namanya apa? Departemen finishing. Oke, work in process finishing. Lalu kreditnya adalah direct material atau accounts payable control. Lalu untuk conversion cost-nya kita jurnalin pakai cash atau various accounts. Nah, ini teman-teman pakai angkanya dari cost edit during current period ya, yang di step ketiga tadi. Yang 80 juta dan 120 juta. Terus teman-teman tinggal jumlahin aja deh. Ketemu angka WIP finishingnya ya, 201 juta 600. Lalu berikutnya kita mencatat barang yang sudah benar-benar selesai diproduksi. Nah, ini teman-teman bisa pakai angkanya yang di sini. Total cost of units completed and transfer out. Nah, ini saya kasih tanda lagi ya, dicetak tebal dan dikasih miring. Nah, ini merupakan departemen terakhir ya teman-teman, jangan sampai lupa. Kita sudah berada di departemen finishing, maka barang yang sudah keluar dari departemen ini akan menjadi finished good statusnya teman-teman ya, akan menjadi finished good. Maka kita akan mencatat di sini penambahan finished goods control. Lalu akan kita kurangin work in process finishingnya. Nah, nilainya tadi 402 juta. Oke, selesai untuk pembahasan problem 8 kali ini. Ya, hari ini cuma cukup satu problem aja teman-teman ya. Oke, sekian video untuk hari ini. Kalau misalnya ada yang bingung dan ingin bertanya, silakan masuk ke Meet Now-nya ya yang di kelas. Lalu jangan lupa nanti akan ada problem 6 ya, yang akan dijadikan sebagai PR individu kalian. Jadi jangan sampai lupa juga untuk mengerjakan tugas individunya ya, problem 6. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye bye.